Audio Jungle. Audio Jungle. Deddy Corbuzier, sang raja podcaster. Konten podcast yang sangat berani dalam membahas isu-isu hangat di masyarakat hingga pemerintahan menjadi ciri mantan pesulap yang kini menjadi YouTuber, Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau yang dikenal sebagai Deddy Corbuzier. Ia telah dikenal sebagai tonggak berdirinya podcast di Indonesia. Ia mengawali karirnya dengan menjadi YouTuber setelah pensiun menjadi pesulap di tahun 2015. Ia mengawali karir sebagai pesulap sejak tahun 1999. Karirnya dilanjutkan dengan menjadi aktor, presenter, hingga saat ini menjadi YouTuber. Bahkan ia memiliki konten YouTube yang khusus untuk mewadahi para komika yang diberi nama Somasi. Somasi merupakan akronim dari kalimat Stand on Mic, Take It Easy. Pria keturunan Tionghoa ini sering masuk dalam nominasi penerima penghargaan tertentu. Bahkan dalam beberapa kesempatan ia berhasil membawa pulang awards. Berhasil meraih kesuksesan, Deddy Corbuzier juga aktif membagikan pengalaman dan ilmu yang ia miliki ke dalam bentuk buku. Ia bahkan telah menulis lebih dari 1 judul buku. Pria kelahiran Jakarta 28 Desember 1976 ini juga memiliki karya dalam bentuk film pendek berjudul Triangle the Darkness yang rilis pada tahun 2016 di channel YouTube-nya. Ia terlihat hampir dalam semua aspek pembuatannya, yaitu aktor, penulis cerita, penata skrip, produser eksekutif, dan sekaligus sutradara. Sejak kecil, Deddy Corbuzier merasakan kehidupan yang terbilang sulit. Ia bahkan pernah menceritakan masa kecilnya yang kala itu harus membagi semangkuk bakso dengan kedua saudaranya. Latar belakang keluarga Deddy yang bukan kalangan berada membuatnya dibully oleh teman-temannya. Selain karena hal tersebut, fisiknya yang dulu gendut juga menjadi penyebab pembulian yang dilakukan terhadap Deddy. Deddy pernah 2 kali tidak naik kelas dikarenakan terlalu fokus mengawali karir di dunia hiburan. Namun selain karena hal tersebut, penyebab lain ia tidak naik kelas adalah karena disleksia yang diidapnya. Disleksia adalah gangguan belajar anak yang terjadi karena gangguan saraf batang otak. Hal tersebut mengakibatkan pengidap disleksia mengalami kesulitan membaca, menulis, dan memproses kemampuan berbahasa lainnya. Terbatasnya pengetahuan mengenai disleksia ketika Deddy kecil mengakibatkan masalah tersebut tidak mendapat penanganan yang sesuai. Gangguan disleksia tersebut membuat Deddy sulit menghafal nama orang, tidak bisa menghafal rute, dan tidak dapat menghafal tulisan apapun. Ketika Deddy Corbuzier berusia 8 tahun, ia melihat seorang pesulap mengubah sapu tangan menjadi karangan bunga yang membuatnya takjub. Dia kemudian belajar dengan beberapa pesulap senior untuk mempelajari beberapa trik sulap sederhana. Namun, dia tidak puas dengan hal ini. Pada usia 12 tahun, Deddy bertekad untuk mempelajari jenis sulap yang lebih sulit. Ia memulai karirnya dengan mendemonstrasikan beberapa jenis sulap di dunia fantasi Ancol, Jakarta. Setelah itu, Deddy mendapat kesempatan berkunjung ke Israel mengikuti ayahnya untuk berdinas. Di sana ia mempelajari jenis mental magic kemudian mendedikasikan diri sebagai mentalis. Bahkan ia juga tergabung dalam International Brotherhood of Magicians. Seiring berjalannya waktu, Deddy sering naik panggung mempertunjukkan trik sulapnya di hotel-hotel mewah di Jakarta. Roda nasib membawa Deddy Corbuzier tampil di layar televisi untuk pertama kali pada tahun 1998. Di tahun yang sama, dia mendirikan Pentagram Management, yakni sebuah komunitas yang selanjutnya melahirkan banyak pesulap terkenal. Penampilannya sebagai seorang pesulap juga sangat unik dengan tampil ala Kaisar Ming dari Cina sehingga mudah dikenali. Mulanya Deddy hanya tampil sebagai seorang bintang tamu saja. Lambat laun dia semakin terkenal dan menjadi bintang utama dalam pertunjukannya di televisi. Misalnya saat dia merupakan bintang utama di acara musikal Impresario 008 yang tampil di RCTI kala itu. Acara Impresario sukses ia bawakan dengan gaya berbeda selama 3 tahun. Setelah itu dalam 10 tahun Deddy berhasil menawarkan seni sulap yang terkesan tua menjadi lebih modern. Penampilan populernya yaitu atraksi mengendarai mobil dengan mata tertutup dan menebak headline surat kabar nasional. Selain itu, Deddy Corbuzier juga pernah menjadi salah satu juri ajang kompetisi sulap tanah air berjudul The Master. Program tersebut sukses berjalan hingga 5 session.
Selanjutnya, ia sering berpartisipasi dalam acara sejenis yaitu The Master Junior, Raja Sulap, dan Memang Sulap Memang Sihir. Pendidikan Dedi yang merupakan lulusan jurusan psikologi turut berpengaruh pada gaya bersulapnya yang beraliran mental magic dengan menggabungkan efek psikologi, kekuatan membaca pikiran, dan psikokinetik. Kecintaan Dedi pada dunia sulap dibuktikan dengan mendirikan sebuah sekolah sulap bernama Corbusier School of Magic dan menjual peralatan sulap dengan nama Corbusier Magic Shop. Pria berkepala pelontos ini juga beberapa kali berkolaborasi dengan pesulap dunia. Pencetus diet OCD atau Obsessive Corbusier Diet ini mengakhiri masa lajangnya dengan Kalina Oktarani atau lebih akrab disapa Kalina pada 25 Februari 2005 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ascanio Nicola Corbusier. Kehidupan pasangan ini bertahan selama kurang lebih 8 tahun. Pada 31 Januari 2013, pasangan tersebut bercerai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah proses perceraian selama 6 bulan. Pada tahun 2015, Dedi membuat pernyataan mengejutkan dengan mundur dari dunia sulap yang membesarkan namanya sejak 1999. Salah satu alasan Dedi dari dunia sulap karena ingin fokus untuk dekat dengan anaknya, Aska. Selain itu, sekitar tahun 2013 saat penampilannya bermain sulap mulai berkurang, Dedi menggagas diet OCD atau Obsessive Corbusier Diet. Jadi, ia juga ingin lebih fokus pada program yang menggabungkan teknik puasa dengan latihan fisik atau intermittent fasting dan HIIT atau High Intensity Interval Training. Meski berhenti menjadi pesulap, Dedi masih eksis berkarir di dunia entertainment sebagai seorang presenter. Pria kelahiran Jakarta ini telah mendapatkan peran pembawa acara bertajuk Hitam Putih sejak 2010 di mana ia selalu menyelipkan trik-trik sulap pada salah satu segmennya. Namun, seiring pensiunnya Dedi menjadi pesulap, program Hitam Putih pun lebih menonjolkan perannya sebagai presenter untuk melakukan tanya jawab dengan bintang tamu sesuai tema. Kepiawaiannya memandu acara membawa kesuksesan program hingga tetap tayang sampai 2019. Pesatnya perkembangan media digital membuat Deddy Corbusier merambah karir menjadi seorang YouTuber. Lagi-lagi ia meraih kesuksesan, hingga pertengahan 2022 ini channelnya telah memiliki 19,4 juta subscriber. Channel YouTube Deddy Corbusier menawarkan konten podcast yang membahas isu aktual dari dunia hiburan hingga politik. Ia terkenal dengan jargon sapaan smart people kepada para penontonnya. Awal mula pria itu berkepala pelontos itu terjun ke dunia konten kreator karena melihat banyaknya konten yang nggak berfaedah. Dia mengaku bila mempelajari cara kerja YouTube dari berbagai YouTuber populer di Indonesia dan selanjutnya mempelajari secara otodidak. Sekarang ini apapun yang dilakukan oleh Dedi memang sudah mendapat perhatian publik. Dia pernah membuat netizen heboh dengan mengomentari acara dan artis alay di televisi. Menurutnya, keberadaan acara dan artis alay yang sering tampil dalam pertelevisian tanah air dapat merusak generasi penerus bangsa. Selain dikenal pintar, pria berkepala pelontos ini memang belak-belakan dalam mengomentari berbagai hal. Dia selalu vokal terhadap isu-isu yang sedang hangat dan mengundang orang-orang terkait untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, konten YouTube-nya juga berisi konten yang menginspirasi dan memotivasi. Sebagai salah satu sosok paling menonjol dalam dunia per-YouTubean, tak heran bila julukan Father of YouTube melekat padanya. Karena kontennya yang mengayomi, mengedukasi, dan memotivasi banyak orang. Selain itu, cara Dedi membesarkan anaknya sebagai single parent dengan pola asuhnya menuai banyak pujian, mungkin karena berbagai sebab itu dia mendapat julukan Father of Youth. Dedi yang dalam KTP tercatat beragama Katolik memutuskan memeluk agama Islam pada tanggal 21 Juni 2019. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam setelah mempelajari Islam selama 8 bulan. Dibantu Gus Miftah, Dedi mengucapkan kalimat syahadat di Masjid Al-Mujaji Kompleks Pondok Pesantren Ora Aji, Padukuhan Tundan, Yogyakarta. Nada Tarina Putri yang merupakan peserta Indonesia Mencari Bakat atau IMB telah resmi diangkat sebagai putri dari Deddy Corbusier. Hal tersebut dilakukan Dedi meski kedua orang tua Nada masih hidup karena beberapa alasan. Pengangkatan Nada sebagai anak Dedi juga dilakukan atas persetujuan dari kedua orang tua Nada. Anak kandung Dedi cukup terkejut ketika ayahnya mengatakan hal tersebut kepadanya. Begitupun Sabrina Khairunisa yang saat itu merupakan kekasih Dedi juga merasa terkejut karena pengangkatan tersebut dilakukan secara mendadak tanpa ada diskusi terlebih dahulu. Namun,
Hal tersebut dapat diterima dan tidak menimbulkan masalah yang berarti. Deddy Corbuzier yang menjalin hubungan dengan Sabrina Khairunisa akhirnya resmi menikah pada 6 Juni 2022 setelah berpacaran selama 9 tahun. Namun, alasan utama mereka baru menikah adalah karena Deddy sebagai seorang single parent lebih mengutamakan anaknya terlebih dahulu. Ia terlebih dahulu memastikan bahwa anaknya telah bisa menangani segala hal sendiri. Akhirnya, setelah anaknya dirasa cukup dewasa, Deddy memutuskan untuk menikahi kekasihnya tersebut. Demikian biografi Deddy Corbuzier. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, ia tetap semangat meraih keinginannya menjadi pesulap hingga sukses dan berhasil merambah bidang lain mulai dari presenter hingga pengusaha. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle.